4. Di chapter 4, adik-adik bisa melihat di sini ada gambar. Gambar apa di sini adik-adik? Iya, di sini adalah gambar sebuah taman. Di taman itu ada apa saja? Ada pohon, kemudian ada chair, kursi, ada bird, burung, ada birdcage, kandang burung, dan juga ada cangkul di sini atau boo. Di sini di pojok juga ada gambar flowers ya. Yellow flowers atau bunga yang berwarna kuning. Jadi dari sini bisa kita guess atau bisa kita tebak bahwa nanti kita akan belajar benda-benda atau nama-nama benda yang ada di sekitar kita, baik benda ataupun hewan ya. Teman-teman, dan public place. Di sini kan contohnya taman ya. Taman itu tempat umum. Nah, kita lihat bubble-nya di sini adik-adik di bawah. Itu ada we will learn to state things, benda, animals, hewan, and public place around us. Dan tempat publik atau ruang publik di sekitar kita. Oke adik-adik, mari kita lihat contohnya ya sama-sama. Nah, di sini ada sebuah tempat atau ruang publik. Apa ini adik-adik? Kira-kira yang ada a board, a book, a table, a chair, a desk. Kira-kira di mana? Ada globe juga di sini di pojok. Ada clock. Kira-kira ini di mana? Iya betul. Ini adalah contoh di ruang kelas kita. Di sini ada a desk, meja belajar, ada chair, ada floor, kemudian wall, table, cup, a board, a book ya, ada buku di atas meja, a cupboard, ada globe. Nanti kita juga akan belajar menyebutkan selain di sekolah, juga menyebutkan benda-benda yang ada di rumah kita. Misalkan di ruang tamu ada apa saja, kemudian di ruang makan, di dapur, di kamar mandi. Yang berikutnya kita juga akan belajar tentang to state animals. Apa itu animals? Ya hewan, ya hewan-hewan yang ada atau binatang yang ada di sekitar kita. Kita lihat contohnya adik-adik. Di sini ada beberapa gambar hewan ya yang kita temui di sekitar kita. Yaitu yang pertama ada ladybug ya, ladybug atau kita biasa menyebutnya kepik ya. Di sini ada hewan kepik, ini warnanya merah. Sebelahnya ada a fly atau lalat. Yang berikutnya ada a cocoon. What is cocoon? Cocoon adalah kepompong ya adik-adik. Selain hewan ini juga kita bisa menemukan hewan cricket. Apa itu cricket? Cricket adalah apa ini? Iya betul. Belalang ya. Selain cricket, belalang juga bisa kita sebut sebagai grasshopper ya. Dan yang terakhir ini ada yang kecil sekali, hewan melata yang suka hidup di tanah. Apa ini adik-adik? Iya, a worm atau cacing. Jadi nanti kita akan belajar menyebutkan hewan, menyebutkan nama benda yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir di sini ada a public place atau tempat umum. Kira-kira selama ini adik-adik sudah kemana saja ke tempat umum? Bisa kita sebutkan sama-sama ya. Misalkan kalian waktu kelas SD-nya kalian di mana? Ya, di sekolah, betul, ada sekolah. Kemudian kalau kalian sakit, kalian kemana? Iya, ke rumah sakit atau puskesmas. Kemudian ketika kalian ingin mengirimkan sesuatu kepada orang lain atau mengirimkan surat, kalian bisa menggunakan apa? Tempat mana adik-adik? Iya, betul, kantor pos. Nah, itu adalah contoh dari tempat umum yang biasa kita temui. Untuk lebih jelasnya, di sini saya punya gambar ya, beberapa contoh tempat umum yang ada di sekitar kita adik-adik. Yang pertama ada bank. Apa itu bank? Iya, bank, tempat kita untuk menabung. Yang berikutnya ada tax office atau kantor pajak. Betul ya. Kemudian di sini di bawahnya itu ada yang tanda plus merah, ini kita sebutnya sebagai hospital atau rumah sakit. Sebelahnya di sini on the left side atau sebelah kirinya ada post office atau kantor pos. Dan yang di bawahnya di sini ada school yang ada benderanya ini. Kemudian on the right side di sini ada police office. Ya, ini adalah contoh tempat-tempat publik yang nanti kita akan pelajari di chapter 4. Selain ini juga kita bisa menyebutkan ada
market atau pasar, kemudian ada shopping mall ya, kemudian ada taman dan seterusnya. Kita akan pelajari di chapter 4. Ya, baik adik-adik, demikian materi yang nanti kita akan bahas di semester 1 ya, chapter 1 sampai 4. Materinya sudah kita review sama-sama supaya kita lebih jelas dan bisa mempersiapkan diri agar nantinya kalian bisa lebih siap untuk belajar di semester 1 dan juga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke ya, setelah saya menjelaskan mengenai materi, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem penilaian yang akan saya gunakan ketika saya mengajar adik-adik semua ya. Di sini untuk masing-masing KD nanti saya akan mengambil 3 jenis penilaian. Yang pertama yaitu penilaian harian. Jadi setelah satu KD selesai, nanti saya akan memberikan penilaian harian atau biasa kita dengar dengan ulangan harian. Itu bentuknya tertulis ya adik-adik. Yang berikutnya yaitu ada nilai praktek. Jadi nilai praktek di sini akan saya ambil ketika saya selesai menjelaskan beberapa materi atau satu materi. Nanti saya akan meminta adik-adik untuk membuat tugas dalam bentuk praktek. Contohnya misalkan nanti adik-adik membuat video tentang percakapan atau membuat video dialog, monolog atau apa. Nanti sesuai dengan materi yang kita bahas. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah penugasan. Untuk tugas nanti setiap kita selesai mempelajari baik bab atau subbab, nanti saya akan memberikan tugas ke adik-adik yang mana nanti adik-adik diwajibkan untuk mengirim kepada saya tepat sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Dan untuk perlu adik-adik ketahui bahwa ketiga jenis penilaian ini itu kalian harus memenuhi semua. Jadi tidak boleh ketika ada satu jenis penilaian yang kalian tidak mengumpulkan. Karena ketiga nilai ini nanti akan kami gunakan atau saya gunakan untuk membuat nilai raport. Jadi masing-masing dari adik-adik harus menyelesaikan atau harus mengumpulkan semua dari ketiga tugas ini. Ya, demikian. Jadi dimohon adik-adik untuk bisa memahami bagaimana sistem penilaian dari setiap guru yang mengajar masing-masing. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai raport yang nanti akan kalian dapatkan. Oke, untuk penilaian mungkin cukup sekian, dan yang berikutnya saya akan menjelaskan peraturan atau hal-hal apa saja yang harus kalian patuhi selama mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah mengikuti pembelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi nanti adik-adik kan sudah dapat jadwal ya. Di situ misalkan bahasa Inggris itu jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat atau seterusnya. Jadi nanti adik-adik diwajibkan untuk menghadiri diskusi online atau pembelajaran daring sesuai dengan waktunya. Jadi misalkan jam saya jam 1.2, jadi nanti adik-adik itu wajib untuk mengikuti jam saya ya di jam 1.2. Nanti saya menge-share materinya di jam 1.2 dan nanti adik-adik wajib melihatnya di jam itu. Bukan di jam lain. Kemudian yang berikutnya itu absensi. Jadi nanti adik-adik wajib hadir di setiap diskusi atau pelajaran daring kita. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena ketika adik-adik nanti miss atau ketinggalan satu materi atau dua materi, nanti itu akan menyulitkan adik-adik untuk bisa memahami pelajaran berikutnya. Kenapa? Karena setiap pelajaran itu akan berhubungan satu dengan yang lain. Jadi kalau pelajaran atau materi pertama kalian tidak hadir, kemudian kalian harus ikut ketika di jam yang materi yang berikutnya, maka kalian akan susah untuk bisa beradaptasi karena materinya kalian tidak paham. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti penilaian harian. Jadi penilaian harian seperti yang sudah tadi saya sampaikan adalah hal yang wajib untuk kalian ikuti. Karena kalau tidak ada penilaian harian atau tidak mengikuti, juga nanti nilainya 0.
Untuk penilaian harian nanti akan saya berikan dan ada batas waktunya. Jadi misalkan saya kasih jadwal misalkan dari jam 7 sampai jam 8 dan adik-adik diwajibkan untuk mengisi penilaian harian pada jam itu, karena ketika di luar jam itu maka dimungkinkan linknya atau ulangan hariannya tidak bisa diakses karena sudah saya tutup. Demikian. Kemudian yang terakhir yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, jadi adik-adik diwajibkan untuk mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah kita kesepakati bersama. Oke ya adik-adik, demikianlah beberapa atau gambaran tentang proses pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7 di semester 1 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya. I think that's all. Thank you. Dan sampai bertemu lagi di materi kita atau pembelajaran kita selanjutnya. Dan diharapkan adik-adik untuk bisa selalu mengikuti pelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk selalu tetap sehat, jaga jarak, pakai masker, tidak berkerumun, dan untuk selalu di rumah saja. Oke adik-adik, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.